Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Willy Setiawan, di channel ini. Di video kali ini masih merupakan video yang lanjutan ya dari video yang sebelumnya mengenai Microsoft Word. Cuman untuk yang video kali ini kita akan secara khusus membahas yang namanya indentasi dan tabulasi. Ya, dan indentasi dan tabulasi ini menurut saya merupakan satu bagian di Microsoft Word yang sangat penting. Dan nanti kalau kita akan melakukan sebuah pengaturan dokumen, kita pasti akan atau tidak akan lepas dari yang namanya pengaturan indentasi maupun tabulasinya. Itu ya. Oke, kita langsung saja untuk memulai pembahasannya. Oke, ini sudah saya siapkan untuk blank page-nya atau lembar kosongnya, halaman barunya. Saya perbesar dulu. Oke, nah yang pertama, yang terpenting yang pertama adalah setiap ini bukan setiap tapi apa ya, awal setelah kita menginstal Microsoft Office atau menginstal Microsoft Word, eh, tampilannya masih polos begini, tidak ada penggarisnya. Padahal penggaris itulah yang nanti menjadi tempat kita melakukan pengaturan indentasi maupun tabulasi. Nah, maka harus dimunculkan dulu. Ini wajib hukumnya, harus dimunculkan dulu. Caranya adalah dengan di bagian view ini. Nah, bagian view ini, kemudian ini ada ruler. Nah, ini ya, ruler ini silakan dicentang. Nah, baru dia akan muncul. Oke. Baik, ini sudah muncul rulernya. Kemudian, oh sebentar, ini pengaturan yang sebelumnya. Saya akan ubah dulu menjadi inci. Sambil mengingat ya, untuk mengubah satuan bisa lewat sini. Oke. Nah, baik. Penggaris sudah ada, jadi kita sudah siap untuk melakukan pengaturan indentasi maupun tabulasi. Baik, yang pertama dulu adalah indentasi. Indentasi itu adalah bagian ini. Nah, ini indentasi yang seperti gambar jam pasir ini ya. Saya perbesar lagi. Nah, ini. Seperti gambar jam pasir. Di sini ada, di sebelah kanan juga ada. Nah, ini ya. Di sebelumnya margin. Nah, jadi kemarin waktu kita sudah bahas tentang margin, batas pengetikan, nah maka ini bagian yang abu-abu ini kan margin, margin kiri, margin atas dan seterusnya. Itu ya. Ini adalah indentasi. Ini di sini dengan di sini. Ya. Ada 4 macam indentasi. Di sini kebetulan kelihatannya hanya ada 2, ini dan ini. Gitu ya. Tapi sebenarnya ada 4. Ini ada 1 di sebelah kanan. Pusing ya kanan kiri terus ya. Di sebelah kanan ada 1, ini adalah right. Ya, kanan ya, artinya right indent. Nah, itu ada tulisannya. Right indent, ya, indentasi kanan, indent kanan, right indent. Di sebelah sini adalah, nah ini, left indent, sebelah kiri. Tetapi, ini kalau yang saya sorot, yang saya kursor itu adalah yang kotak ini. Nah, yang kotak ini. Kalau saya geser ke atas sedikit saja, yang gambar segitiga ini, nah berubah dia hanging indent. Yang paling atas sendiri adalah first line indent. Nah, ada 4 bagian: first line, hanging, left, dengan right. Ya. Nah, baik, saya sudah copy sebuah paragraf tadi, tinggal saya paste ke sini. Nah, ini kalimat saya di video yang sebelumnya ini, saya copy paste. Oke, sekarang saya tunjukkan ya bedanya. Simple sebenarnya. Untuk yang left indent, ya left indent dari katanya saja left, sebelah kiri. Ya, left sebelah kiri. Maka pada setting saya geser, maka teks ini, atau sebentar, saya buat untuk pembanding nanti. Nah, ini ya. Ini paragraf 1 kemarin ya, bisa kita triple klik. Nah, paragraf 1, paragraf 2.
pada saat sebuah paragraf ya saya geser left indentnya, maka sisi sebelah kiri batas ketikannya atau batas huruf sebelah kiri ini akan bergeser seluruhnya, seluruh baris dalam satu paragraf. Nah, itu. Sehingga ini akan mirip dengan yang kemarin kita bahas ini, increase indent. Nah, itu ya. Sama persis. Increase. Jadi increase indent ini tidak lain tidak bukan adalah melakukan pergeseran left indent. Itu ya. Yaitu left indent. Jadi kalau kita geser, batas paling kiri akan bergeser dalam setiap paragraf. Ya, sekali lagi dalam setiap paragraf, kecuali kalau kita blok semuanya. Saya blok paragraf ini sama ya kemarin saya jelaskan di video pertama, di video sebelumnya, tidak perlu ngeblok semuanya. Jadi sebagian saja cukup yang penting kena, dia akan kena efeknya. Kayak misalnya kemarin itu saya klik gini, selesai center. Nah, kan bisa. Ini juga sama. Saya hanya ngeblok atau nyeleksi paragraf 1 baris terakhir sama paragraf 2 baris pertama saja. Kan sudah mewakili, maka ini saya geser-geser pun akan ikut. Nah, gitu ya. Jadi hanya tips saja, tips and trick. Itu left indent. Demikian pula yang right. Yang right ya. Oh, ini saya justify dulu aja ya supaya lebih kelihatan efeknya. Nah, full dia sekarang. Yang right juga ini saya geser. Nah, itu ya. Batas kanannya akan bergeser, ikut geser-geser. Gitu. Paragraf 1, kenapa? Karena kursor saya klik di paragraf pertama. Paragraf 2-nya nggak kena. Gitu ya. Ini kursor ada di sini, kursor. Tuh. Nah, yang ketiga adalah first line. Nah, ini ya, first line. Dari arti katanya, first line ini kok indentnya muncul terus tulisannya. Oke, nggak apa. Kok kebab ini ya. Tulisan left indentnya muncul terus. Oke. First line, kita abaikan aja. First line indent. Nah, ini first line. Kalau kita geser, nah, baris pertama dalam satu paragraf. Ya, batas kiri dari baris pertama dalam satu paragraf itu akan bergeser. Maka ini akan menjadi bentuk paragraf yang kita kenal selama ini. Ya, karena kenalnya kan paragraf kalau di bahasa Indonesia gitu ya. Kan paragraf seperti ini umumnya. Baris pertamanya menjorok ke dalam. First line indent. First line baris pertama. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini saya perbesar lagi mungkin. Tengah-tengah ini, nah ini ya tadi. Hanging indent itu ya. Kalau ini lawannya first line. Kalau hanging indent yang saya geser, nah itu batas kiri dari baris kedua, batas kiri dari baris kedua sampai selesai, sampai baris terakhir dalam satu paragraf. Baris kedua sampai baris terakhir dalam satu paragraf. Nah, kalau kita mengingat kembali, hanging indent ini banyak atau selalu digunakan pada waktu kita membuat karya tulis ilmiah bagian daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka kan seperti ini. Saya beri satu contoh, misalnya ya, ini saya ada satu contoh di sini. Nah, kita akan coba buat daftar pustaka di sini. Indonesia gemes ini ada tulisan left indent nggak hilang-hilang ini ya. Udahlah nggak apa-apa ya. Semoga nanti hilang-hilang sendiri. Contoh di sini. Ari Kunto Suharsini. Loh, dia belum ganti baris. Oh iya. Marginnya kan margin yang pendek sekali ini. Kita ubah dulu sebentar. Layout, margin,
Kemarin itu, oh ini ya, masih ingat saya. Ini yang 4433 ini. Nah, ini sudah berubah. Baris pertamanya di sini, mungkin saya beri spasi supaya kelihatan ya. Nah, ini. Baris pertama di sini, baris kedua dan seterusnya ada di sini. Oke, itu ini contoh-contoh penerapannya seperti itu ya, untuk membuat daftar pustaka. Oke, saya kembalikan lagi. Ini kalau saya, wow, tetap nggak hilang. Kenapa ini ya? Saya buat halaman baru. Loh, masih ada. Astaga. Saya tutup aja ya. Saya tutup. No. Maaf atas gangguan teknis ini. Loh, ini kok lama. Oke. Loh, kok masih ada? Aduh. Ya. Nah, sudah. Perlu di-refresh ternyata. Oke. Sekarang, aduh sampai lupa. Indentasi dan tabulasi. Oke, indentasi ya. Tadi untuk hanging sudah. Saya kembalikan lagi marginnya yang pendek saja. Nah. Oke, jadi itu ya mengenai indentasi. Ini adalah left indent untuk mengatur seluruh ya, seluruh apa? Nggak kena. Mengatur batas kiri dari seluruh baris dalam satu paragraf. Nah, itu ya. Oh, kalau ini bisa melewati margin, wah, tapi ini pelanggaran ini ya, offset ini namanya. Ya, itu. Jadi batas kiri untuk seluruh baris. Ini batas kanan dari seluruh baris dalam satu paragraf. First line itu baris pertama saja, dalam satu paragraf. Kemudian hanging atau paragraf gantung, maka di bahasa Indonesia juga istilahnya adalah paragraf gantung untuk membuat daftar pustaka itu. Hanging indent baris kedua sampai baris terakhir dalam satu paragraf. Itu ya. Kecuali kalau kita blok semuanya, nah ini baru dia akan berlaku untuk seluruhnya. Nah, itu ya. Oke. Itu mengenai indentasi, ada 4 macam seperti itu. Kemudian setelah indentasi kita akan bahas tabulasi. Oke ya. Tabulasi itu yang sebelah sini nih. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Kalau kita ini left tab nih ya, porosnya di sebelah kiri, seperti huruf L. Kalau saya klik satu kali lagi, menjadi porosnya di tengah. Ini adalah center tab. Nah, center tab. Ya. Klik sekali lagi, right tab. Ya, porosnya di kanan. Ini center tab, ya seperti center tab tapi ada titik. Ini adalah decimal tab. Ya, ini adalah bar tab. Belum mana? Nah, itu ya. Tuh, bar tab. Kemudian kalau saya klik lagi, nah ini adalah first line. Jadi ini akan sama persis penggunaannya dengan yang barusan ini, yang indentasi ini. Kemudian ini adalah hanging bukan? Ya, hanging. Juga sama persis, tuh ya. Jadi mau lewat sini bisa sama saja. Udah habis tuh. Oke, kita coba pertama yang left tab. Left tab misalnya konsepnya dulu sebentar sebelum ini. Saya akan coba pasang
Ini saya pasang di sini misalnya, kemudian saya pasang satu tab, ya tab apapun ya, ini yang saya bahas tab apapun sementara, bisa left tab, bisa right tab, tab apapun. Saya pasang di sini sama di sini. Satu lagi di sini. Oke, nggak tahu ini untuk apa ini. Baik, nah yang mau saya maksudkan adalah ini saya end. Nah, ini yang polos ya. Jadi ini masih polos, ya kan, polos. Di ruler ini nggak ada pengaturan indentasi tabulasi apapun, ya, masih bersih ini, nggak ada apa-apanya. Yang di bawahnya, nah ini sudah rame, ya sudah rame. Kalau yang atas ini, saya tekan tombol tab satu kali di keyboard, ya saya tekan tombol tab satu kali di keyboard. Nah dia akan ke sini ini, ke posisi berapa nih? Setengah inci ini ya, kurang lebih setengah inci ini ada di sini. Saya tap satu kali lagi di keyboard, ya akan ke 1. Tap sekali lagi 1,5 dan seterusnya. Itu posisi tidak ada pengaturan indentasi tabulasi apapun di ruler, di penggaris. Saya backspace. Sekarang kita bandingkan dengan yang sudah rame. Nah ini. Kalau sudah ada pengaturan seperti ini, saya tap satu kali. Nah ini ya kelihatannya. Dia akan ke sini, bukan ke sini. Dari sini, saya tap satu kali lagi. Nah, dia ke sini. Yang aslinya tadi harus mampir ke sini, yang normal tadi ya, yang posisi kosong tadi, yang seharusnya dia tadi ke sini, dia sekarang nggak pernah lewat sini, nggak pernah mampir ke sini. Dari sini, dia langsung ke sini. Nah, itu. Dari sini ada tombol tab di sini. Saya tekan tab sekali. Nah, dia ke sini. Ini pun sama, dia dilewatin. Nah, itu ya. Jadi dengan adanya pengaturan ini, pengaturan tabulasi dan indentasi, terutama tabulasi nanti ya, terutama yang tabulasi, itu akan sangat bisa menghemat kita atau membantu kita dalam menghemat dalam menekan tombol tab, gitu ya. Nanti akan kita coba, akan saya buktikan. Itu. Jadi sekali lagi, kalau posisi normal, posisi kosong seperti ini, saya tab, ya dia akan ngikut, ya ngikut tiap 5 inci ya, bisa dibilang gitu, tiap 5 inci dia bergesernya. Kalau posisi kosong sama sekali, nggak ada pengaturan apa-apa. Tapi kalau mana tadi? Nah ini ada pengaturan seperti ini, ya dia akan ngikut ke sini. Ya, terus dari sini ada tab lagi di sini ini ya, dua lebih ini ya, 2/4 tab, ya dia ke sini. Baru kalau, nah kan ke belakang sudah nggak ada tombol, nggak ada tanda tab sama sekali. Maka baru dia akan ini ngikut jalur aslinya, ya jalur aslinya. Ya kalau ini saya tab, tekan tombol tab sekali, nah baru dia akan ke sini. Tab sekali, nah dia baru jalan normal. Ini jadi nggak normal gitu ya. Oke, jadi itu perbedaan antara ada simbol-simbol tabulasi indentasi dengan tadi tidak ada simbol-simbol sama sekali. Jadi tidak perlu bingung, makanya nanti kalau pas praktek saya tekan tombol tab, loh kok larinya kok ke sini? Kok larinya ke sini? Nah, pasti ada pengaruh di situ. Oke. Kemudian juga ini, kalau rame gini ya, nah rame-rame tombol tab gini, ini kalau saya kepingin membersihkan, caranya kan tinggal ditarik ke bawah, kayak dibuang gitu ya. Drag and drop ya istilahnya. Klik tarik ke bawah, buang. Klik tarik ke bawah, buang. Nah, kalau 1-2 nggak apa-apa, tapi kalau banyak sekali, nah bisa di double klik aja ini. Salah satu di tab yang sudah ada di sini, saya double klik. Nah, terbuka jendela tab ini. Nanti kita akan ketemu lagi waktu membahas daftar isi. Nanti kita akan ketemu dengan tampilan ini lagi. Sementara nggak ke sana. Sementara ini kita akan pakai hanya untuk clear saja ini. Clear all. Clear all, oke. Udah, bersih sudah. Gitu ya. Kok masih di sini kursornya? Iya, tadi kan sudah kita tekan tombol tab berkali-kali gitu ya. Jadi sehingga dia posisinya ada di sini tadi. Gitu. Nah, tinggal dikembalikan. Atau pakai ini juga bisa tadi ya, clear formatting. Nah, yang saya katakan
akan kembali ke kiri lagi indentasinya. Oke, itu ini saya hapus saja supaya nggak backspace berkali-kali. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan, sekarang menggunakan left tab ini. Contoh yang paling simpel adalah saya akan menulis biodata misalnya ya, nama lengkap, kemudian saya enter dulu, nama panggilan, terus misalnya jenis kelamin. Oke. Nah, biasanya kalau mungkin bagi yang belum mengenal tabulasi ini, teknik tabulasi, ini kan kepengen saya buat lurus gitu misalnya ya. Misalnya ingin saya buat titik 2-nya di sini. Nah, gitu ya. Maka yang kita lakukan biasanya dan ini juga cara yang keliru, cara yang salah, mungkin bisa disilakan cara yang salah. Bukan salah sih, kurang rapi. Nah, kurang rapi gitu ya. Kalau salah sih nggak ada yang ngelarang gitu ya. Kecuali kalau ini memang dokumen legal atau dokumen resmi atau mungkin karya ilmiah, nah itu baru ada aturannya. Oke, biasanya kalau kita belum mengenal teknik tabulasi, kita akan membabi buta dengan menggunakan spasi. Nah, gini ya, spasi. Kira-kira segitu cukup. Titik 2. Ini juga titik, spasi, titik 2. Ini juga spasi, titik 2. Nah, akhirnya ini menggunakan ilmu kira-kira. Ya, kira-kira lurus ini. Ini kalau saya hapus sedikit, oh tambah nggak lurus, bener yang tadi. Nah, gitu ya. Ini nggak lurus ini. Coba ya, kalau saya zoom, saya perbesar. Nah, ini. Aduh. Nah, itu ya, tidak lurus. Itu ya. Itu kelemahannya. Oke, nah maka kita harus membuang kebiasaan ini, membabi buta dengan spasi ya. Spasi diperlukan memang, cuman ada kalanya kita direkomendasikan jangan menggunakan spasi supaya lebih rapi dan pasti lebih mudah. Kalau spasi kan tadi kan repot, harus spasi tek terus kemudian kira-kira oh ini kira-kira lurus, nah sudah jelek hasilnya. Nah, kita bisa menggunakan left tab ini. Ini saya blok dulu. Kemudian saya pasang di sini misalnya. Ya, saya taruh atau di sini. Nah, di sini ini untuk titik 2-nya. Kemudian untuk isi datanya saya taruh misalnya di sini. Contoh hanya contoh aja. Nah, udah tinggal kita tap satu kali. Ya, tadi konsep tekan tombol tabnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Titik 2, tap lagi. Gelap. Nah, ini juga titik 2, tap. Ya, titik 2, tap. Kebalik. Tab titik 2 ya, tab titik 2. Nah, ini udah dijamin ini lurus ini. Tuh ya. Nah, tuh. Oke, itu penggunaan left tab. Jadi porosnya di sebelah kiri, maka dia akan menjaga supaya sisi sebelah kiri ini lurus ya. Lurus, sisi sebelah kirinya lurus. Gitu. Kita bandingkan dengan right tab sekarang. Baik, ini saya acak-acak untuk keperluan penjelasan nanti untuk pembanding. Ini saya geser left tab yang ini. Sampai sini misalnya. Oke. Ke sini, terus kemudian ini saya copy saja. Saya akan buat yang serupa dengan ini, yang sama dengan ini. Saya kasih jarak aja supaya kelihatan. Nah, cuman bedanya sekarang, nah ini saya ganti, ini saya hapus left tab-nya. Saya buang. Nah, dia balik ke sini ya, lurusnya ini dia. Karena ini kan tab di sini. Saya ganti dengan right tab. Saya klik center tab. Oke, center tab dulu aja ya. Center tab, terus kemudian saya letakkan di sini. Nah, ini ya center tab. Tek. Nah,
porosnya di tengah, maka dia akan rata tengah seperti ini. Gitu. Oke, kemudian saya paste lagi. Saya blok. Saya buang dulu duri. Duri. Saya buang dulu. Lapar dia saya siang-siang gini. Saya buang left tab-nya. Kemudian saya ubah menjadi right tab. Sama saya pasang right tab di sini. Nah, ini right tab. Nah, perbandingannya jadi seperti ini. Ini left tab. Ini left tab, ini center tab, ini right tab. Ya, dia right tab akan menjaga supaya sebelah kanannya rata, sebelah kanannya lurus, ya, sebelah kanannya lurus. Itu right tab. Nah, kemudian saya beri contoh apa tadi? Oh, ini saya memberi contoh dulu, mumpung saya ingat, mumpung belum lupa. Yang center tab ya, yang center tab ini biasanya kalau saya pribadi sering saya pakai pada waktu misalnya entah membuat surat undangan resmi atau proposal, pokoknya yang ada pengesahan, ada tanda tangan pejabatnya, gitu ya. Saya beri contoh misalnya, saya mana tadi? Nah ini ya, ini saya buang dulu aja. Tadi, ntar ya nanti itu pending dulu. Nah ini center tab. Biasanya kan di sisi sebelah kanan ini ada tanda tangan ya, misalnya sekretaris gitu misalnya ya. Di sebelah sini misalnya juga ada tanda tangan ketua panitia, misalkan seperti itu. Maka bisa misalnya ada di dua sisi, tapi saya kepinginnya tetap masing-masing itu rata tengah, lurus tengah gitu. Itu bisa menggunakan center tab. Contoh misalnya saya taruh satu di sini misalnya, asal aja ya, hanya untuk contoh saja. Misalnya di sini, satu misalnya saya taruh di sini misalnya. Dah, ini saya tap satu kali di sini. Kemudian ini biasanya tulisannya mengetahui gitu misalnya, mengetahui. Saya tap satu kali lagi. Nah, di sini hormat kami gitu ya. Nah, di sini saya enter lagi ketua panitia organisasi misalnya ya gitu. Di sini misalnya sekretaris gitu. Saya enter lagi. Ini tempat tanda tangan. Nah, saya tap lagi. Di sini misalnya Mr. X. Nah, di sini misalnya Mr. Y. Gitu. Ini kan lurus ini ya. Dia ada di dua sisi, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Dia tetap lurus, ini juga tetap lurus. Gitu. Bisa terbantu menggunakan center tab. Salah satunya yang saya pribadi sering gunakan untuk hal semacam ini. Itu ya. Sedangkan untuk yang right tab ini nanti akan kita bahas dan kita gunakan pada waktu membuat daftar isi. Daftar isi kan langsung aja ya, nanti nggak apa. Di video yang berikutnya bisa menyesuaikan. Langsung aja kita praktekkan untuk yang daftar isi, yang right tab. Saya di sini aja. Oke, aduh rame. Ini saya hapus. Oh nggak usah, biar gini aja ya. Ini sekarang gantian yang saya buang juga. Ini right tab. Nah, ini contoh ya, contoh saja. Pendahuluan. Kemudian di sini itu pembahasan, kesimpulan, udah gitu. 3 aja misalnya. Nah, biasanya kan titik-titiknya kalau di daftar isi kan harus lurus itu. Saya beri contoh, atau ini contoh yang keliru. Nah, contoh yang keliru dulu. Titik gitu ya. Nah, kira-kira misalnya ini sudah di ujung dokumen ya, sudah di ujung halaman misalnya, menghemat saja. Terus ini juga titik. Nah, itu sudah bingung, itu sudah dikasih apa enggak ya? Galau sudah ini. Ini juga sama, ini titik.
Nah, ini yang terjadi kalau kita melakukan secara manual. Ini pun sama nanti untuk penomoran halaman, daftar isi kan harus lurus satuan. Satuan dengan, kalau pakai istilah matematis ya, istilah matematis. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, nanti kalau banyak ratusan dengan ratusan, kan gitu penomoran halaman. Ini pun sama. Nanti kalau di sini misalnya halaman 1, di sini halaman 5 misalnya. Wah, itu sudah halaman 10. Nah, ini sudah. Nah, akhirnya ya ini mengira-ngira begini. Ya tidak bisa jaminan 100% lurus. Ya tidak bisa jaminan 100% lurus. Sehingga ya tadi itu efeknya adalah jadi tidak rapi. Nah, caranya adalah, ini. Satu tips lagi, ini shortcut sih, tips and trick ya. Ini kan saya mau menghapus ini ceritanya. Mau menghapus ini, mau saya hapus, mau saya hapus, mau saya hapus. Bisa kan ini juga, ini saya blok, saya delete, saya blok, saya delete, saya blok, saya delete. Ada cara, semoga bisa ini ya. Dengan cara tekan tombol Alt di keyboard, Alt ya, Alt, saya tahan Alt, kemudian ini saya blok. Nah, ini saya blok. Nah, gitu. Ini bisa. Saya lepas kliknya. Ya, saya delete. Tek, udah bisa. Ya, tinggal ini. Ada yang kancret ini. Tapi itu satu informasi umum tambahan. Saya juga beberapa kali terbantu dengan shortcut yang barusan, tips yang barusan. Jadi sekali lagi caranya mungkin Alt ya, Alt tahan dulu, Alt, kemudian saya klik sini. Nah, udah mana yang mau dihapus, saya lepas kliknya, saya lepas Alt-nya, saya lepas Alt-nya, kemudian saya delete. Udah. Atau tidak cuma delete, mau apapun juga bisa. Mau ini saya mau Ctrl B, mau saya bold. Nah, gitu. Bisa. Jadi cara menyeleksi seperti itu. Salah. Oke. Nah, caranya adalah menggunakan memanfaatkan ini right tab. Ya kan tadi fungsinya supaya sisi sebelah kanan lurus. Maka ini kita beri right tab di sini, misalnya ini untuk penghujung titik-titiknya, ini untuk penomoran halaman misalnya di sini misalnya. Oke, saya tab satu kali, nah kan dia ke sini nih. Udah tinggal titik-titik. Tuh ya. Tab satu kali lagi untuk halaman 1. Ini sekali lagi ya, dengan asumsi ini sudah sampai di penghujung acara. Bukan. Sampai di penghujung halaman ya, di penghujung halamannya. Oke, terus ini tab lagi. Titik lagi. Oke. Ini 5 misalnya. Ini barusan yang saya lakukan tuh hanya ini. Karena kan dia titik-titik tuh biasanya kan dia auto ya, apa sih auto apa namanya itu. Jadi dia kan setiap kali kita ketik 3 kali, tanda titik 3 kali dia kan auto. 1, 2, 3. Nah itu. Nah ini. Jadi auto. Saya buat supaya merata saja. Titik. Kebabas. Nah ini ya. Nah maka ini kalau dia ini belum saya tap ya. Oh iya, lupa belum saya tap. Nah, oke. Kalau ini sudah auto gini terus kita backspace, dia akan terhapus semuanya. Nah, itu ya, langsung sepaket kehapus. Nah, itu. Nah, itu ya hanya ini aja, info aja. Dan ini saya tap, saya halaman 10. Ya, atau mungkin ini ratusan. 100. Nah, itu ya, dia akan lurus satuan dengan satuan. Puluhan dengan puluhan, ya semacam itu. Ini bisa saya katakan cara pertama ini saya curi start. Ini sebenarnya saya bahas nanti di video waktu kita khusus membahas daftar isi. Tapi nggak apa-apa. Karena masih nyambung dengan right tab ini. Nanti kita akan coba bahas lagi di waktu video yang berikutnya yang nanti mengenai daftar isi nanti. Oke, jadi menggunakan right tab menjaga supaya tepi kanannya ketikan ini rapi, rata. Gitu ya. Kalau kita coba, nah itu ya. Kelihatan kan lurus ya, lurus.
Ini juga lurus. Gitu. Itu mengenai left tab, center tab, dan right tab. Ya, masih ada berikutnya tadi adalah decimal tab. Saya taruh di sini aja ya, ini berdempet-dempetan isinya. Oke, decimal tab itu akan berlaku hanya jika kita mengetik sebuah bilangan desimal. Ya, bilangan desimal itu yang ada komanya. Cuman hati-hati dengan catatan ya, catatan desimal ini atau koma ya, koma yang saya maksud itu silakan nanti disesuaikan. Sekali lagi saya garis bawahi, silakan disesuaikan dengan language atau bahasa yang digunakan di Microsoft Word-nya kalian. Saya di sini menginstalnya menggunakan language yang bahasa Inggris ya, yang United States. Saya lupa language-nya Word apa language-nya Windows ya, Windows mungkin ya. Jadi nanti pokoknya disesuaikan aja. Kalau language-nya itu dalam bahasa Inggris internasional, maka koma itu nanti menggunakan titik. Ya, komanya nanti menggunakan titik. Kita ketik pakai tanda titik, itu artinya koma. Tapi kalau bahasa Indonesia, koma ya koma biasa. Nanti silakan disesuaikan. Oke, ini saya hapus dulu left tab-nya. Mana? Sekarang saya ganti jadi decimal tab. Nah ini ya, decimal tab. T kebalik yang ada tanda titiknya, center tab yang ada titiknya. Misalnya saya pasang di sini, di penggaris di sini misalnya, nah itu ya. Oke, saya tekan tombol tab sekali. Saya naikkan ke atas supaya dempet. Nah, dah ini. Ini ya, selama saya belum mengetik koma, ya sebelum saya menggunakan koma, maka dia akan seperti layaknya right tab. Seperti layaknya right tab. Dia akan terus berjalan ke kiri. Dia akan menjaga kanannya itu rata. Contoh gini, saya ketik sebuah bilangan bebas ya, terserah. Nah, itu ya. Ya, bahkan menggunakan huruf pun bisa. Cuma ya aneh ya, ini desimal kok ada hurufnya kan aneh, maka nggak pakai angka saja. 500.000 misalnya. Nah, baru kalau saya beri koma, titik ya, di tempat saya sekali lagi di tempat saya titik untuk koma. Di tempat kalian silakan disesuaikan. Titik 1. Nah, dia baru ke kanan. Asal aja sih ini bilangannya. Lagi di sini saya tulis 95,75. Nah, gitu ya. 8,2. Nah, jadi akan menjaga supaya lurus di desimalnya, lurus di komanya. Itu. Sekarang kita bandingkan tadi yang saya wanti-wanti. Coba kalau saya pakai tanda koma biasa ini bisa apa enggak ya? 50, nah enggak mau. Ya, enggak mau. Karena koma dia di sini di tempat saya, koma enggak berarti desimal, koma enggak berarti koma enggak berarti koma. Jadi koma, ketikan koma tidak berarti koma oleh Word. Aduh, susah ya, ribet ya, pokoknya gitu ya. Jadi disesuaikan di sini koma bukan berarti desimal, ya, sehingga koma di sini tidak dianggap, jadi tidak ngefek. Ini pun juga akan terjadi di tempat kalian yang sebaliknya. Kalau kalian koma, maka silakan pakai koma. Kalau kalian koma tapi pakai tanda titik, maka nanti akan seperti ini, nggak akan terbaca istilahnya. Itu ya. Oke, ini yang desimal tab. Tapi ini pun juga jarang saya pakai untuk urusan data angka kan saya lebih sering menggunakan di Excel. Ya. Tapi kalau pas kebetulan menggunakan Word sangat membantu ini. Jadi bisa rapi gitu ya kalau kita membuat ini data seperti ini. Oke, itu mengenai decimal tab. Kemudian ada lagi yang bar tab. Cuman bar tab saya belum pernah pakai sama sekali. Cuman sebentar ya. Nah, udah tidak tampak. Cuman bar tab itu saya asumsikan, hanya asumsi saya. Nanti kalau salah tolong di komentari ya di bawah di kolom komentar. Saya asumsikan bar tab ini mungkin digunakan untuk kalau mau membuat notasi angka gitu ya, atau ya pokoknya notasi balok pun bisa. Notasi balok nggak bisa sih, dia lebih ada garis-garisnya. Mungkin seperti notasi angka itu, karena kan contohnya ini, kalau saya pakai di sini, saya letakkan, saya klik,
di sini. Nah, kayak gitu. Saya klik di sini. Nah, kan jadi seperti not angka kayak gini nih. Salah. Nah, contoh misalnya di sini, nah kan gitu kan ya. Kemudian di sini, nah ini nggak ngefek dengan tombol tab kalau ini. Nggak ngefek dengan tombol. Ini saya tekan tombol tab ini ya. Saya tekan tombol tab. Nah, dia tetap ke sini nih. Ke jalur normalnya tadi itu, jalur normalnya. Dia nggak ngefek dengan tombol tab. Makanya ini hanya sebagai penanda. Nanti kalau saya enter dia akan ikut memanjang. Kita coba. Misalnya di sini, aduh, ya pokoknya gitu ya. Ini jadi nggak rapi nih. Maaf ya, maaf. Saya akan pakai spasi. Maaf. Hanya untuk apa namanya, ya contoh sementara saja. Nah, gini. Misalnya. Ya, semacam itu. Ini kalau saya enter misalnya. Nah, itu kan dia ikut memanjang. Jadi kan seperti notasi. Jadi kalau yang terbiasa dengan partitur lagu dengan paduan suara mungkin ada suara SATB gitu ya, sopran, alto, tenor, bass. Kan ada 4 nanti ya, 4 ke bawah. Ini sopran, ini alto, tenor, bass. Nah, mungkin saya nggak tahu, sekali lagi ini asumsi saya, mungkin ini gunanya bisa buat itu. Kalau salah ada guna lain nanti bisa saling berbagi informasi, silahkan. Oke, itu ini bar tab gitu ya, ini bar tab untuk memberi tanda-tanda seperti ini. Oke, saya kira itu. Kemudian tadi ini sudah sih ini ya. Ini tadi kan first. Nah, benar, first line. Sama, jadi misalnya nih. Nah, saya kembali ke sini ya. Saya kembali ke sini. Ini saya klik first line. Ya, sudah. Oh, sorry. Oh, sorry, kena klik. Tak kembalikan lagi. Ini ya, first line. Saya klik ke sini. Jadi ini dia posisi sudah hanging, sebenarnya sudah hanging. Saya klik ke sini menggunakan first line dari ini tadi. Nah, first line-nya jadi maju barusan, ya kan? First line jadi maju. Ini tetap ya tidak mengubah. Tapi first line yang posisi di sini menjadi pindah ke sini. Demikian pula kalau ini saya ganti yang hanging. Nah, ini hanging ya. Nah, itu hanging. Saya klik ke sini, maka dia akan bergeser nanti. Hanging yang semula di sini akan bergeser ke sini. Nah, jadi makanya saya katakan tadi di awal ini ya, awal video ini, sama sebenarnya. Mau mengatur yang indentasi lewat sini bisa, tapi ini terbatas sih, hanya first line dan hanging saja di sini. Atau mau atur lewat sini pun bisa. Kalau saya pribadi untuk indentasi saya selalu mengatur yang di sini, nggak pernah lewat sebelah kiri ini, selalu yang ada di ruler. Sedangkan yang tabulasi baru saya pakai yang ada di pojok kiri ini. Gitu. Oke, saya kira itu ada yang kelewat nggak ya? Ini sudah. Ini kerepean saya ini. Apa yang harus saya sampaikan? Ini sudah. Oke, saya kira itu untuk mengenai indentasi dan tabulasi gitu ya. Sekali lagi, indentasi dan tabulasi ini sangat krusial, sangat penting digunakan di Microsoft Word ini kalau kita membuat dokumen. Sebenarnya di Android ada ya, di Android juga ada Microsoft Office resmi, Microsoft Word resmi juga ada. Cuma sayangnya sejauh saya tahu sampai sekarang ini nggak ada ruler. Jadi kita juga nggak bisa ngatur indentasi dan tabulasi lewat Android atau lewat Microsoft Word yang di Android itu. Ya, sayangnya di situ. Cuma nanti kalau ada updatean baru dan ada ya syukurlah gitu. Tapi sejauh ini kok kayaknya yang saya tahu belum ada. Gitu. Jadi juga agak kesulitan kalau teman-teman yang mungkin hanya punya fasilitas handphone, tidak ada laptop, tidak ada komputer, hanya fasilitas handphone, kemudian mau membuat dokumen semacam ini. Hampir bisa. Kenapa? Bisa untuk yang menu lain saya lihat sudah cukup lengkap sih. Bullet numbering ada, kemudian pengaturan menu-menu tadi ini, warna dan sebagainya, center dan sebagainya, paragraf itu ada. Cuma sayangnya ini paragrafnya nggak ada. Jadi paragraf rulernya nggak ada, sehingga tidak bisa melakukan pengaturan indentasi dan tabulasi. Oke ya, saya kira itu untuk video yang kali ini mengenai indentasi dan tabulasi.
Semoga bisa membantu apapun yang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.